Halo Sobat Cognitio. Di video kali ini kita akan membahas sebuah kepulauan yang terbentuk dari atol dan koral yang berada dekat dengan wilayah Indonesia namun tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Ya, kepulauan ini bernama Pulau Cocos, Keeling. Kepulauan Cocos, Keeling, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang diatur pemerintahannya oleh Australia. Wilayah negara ini terdiri dari 2 atol dan 27 kepulauan koral. Jarak kepulauan ini dari Jakarta kurang lebih sekitar 1273,90 km dan sekitar 956,34 km dari Pulau Natal yang juga termasuk dalam wilayah eksternal Australia. Sejarah penemuan Kepulauan Cocos. Kepulauan Cocos, Keeling, pertama kali dilihat oleh Kapten William Keeling ketika dia sedang melayani perusahaan Hindia Timur Britania. Saat itu, kepulauan tersebut tidak berpenghuni dan Keeling maupun pelayar lainnya tidak berusaha untuk menempatinya hingga abad ke-19. Tetapi Kapten Keeling dihormati sebagai penemu pertama dengan penganugerahan nama keluarganya sebagai bagian dari nama kepulauan tersebut. Pada tahun 1814, seorang pedagang laut Skotlandia, Kapten John Clunies Ross berhenti sementara di Kepulauan Cocos, Keeling, dalam perjalanan menuju India. Dia menancapkan bendera Britania Raya dan berencana untuk kembali dan menempati kepulauan tersebut bersama keluarganya. Sebelum rencana tersebut tercapai, Alexander Hare, seorang warga Inggris, mempekerjakan saudara Clunies Ross untuk membawanya beserta dengan haremnya, dan pekerja yang didatangkan terdiri dari 40 wanita Jawa Melayu ke Kepulauan Cocos, Keeling, di mana dia berencana untuk membuat sebuah kediaman pribadi. Hare sebelumnya bekerja sebagai gubernur Maluka, salah satu jajahan di Pulau Kalimantan. Ketika Clunies Ross kembali bersama dengan istri, anak-anak, dan ibu mertuanya, dia mendapati Hare yang sudah menempati kepulauan tersebut. Wanita harem Hare lambat laun mulai meninggalkan Hare untuk menikahi pelaut-pelaut Clunies Ross. Patah semangat, Hare meninggalkan Kepulauan Cocos, Keeling, dan wafat di Bencolen pada tahun 1834. Buruh Clunies Ross dibayar dengan mata uang bernama Rupiah Cocos. Mata uang ini diproduksi oleh Clunies Ross sendiri dan hanya dapat ditebus di toko perusahaannya. Pada tanggal 1 April 1836, HMS Beagle yang dipimpin oleh Kapten Robert Fitzroy datang dalam rangka ekspedisi penelitian Beagle kedua. Charles Darwin, salah satu penumpang kapal, mendarat untuk mempelajari sejarah alami Kepulauan Cocos, Keeling, dan mengumpulkan beberapa contoh. Perjalanan ini mendukung teori Darwin tentang bagaimana atol terbentuk yang dia terbitkan sebagai The Structure and Distribution of Coral Reefs. Asisten Darwin yang bernama CMS Covington mencatat bahwa kepulauan tersebut dihuni oleh seorang orang Inggris, sebenarnya orang Skotlandia, bersama dengan keluarganya dan sekitar 60 atau 70 mulatto dari Tanjung Harapan. Clunies Ross sendiri tidak ada karena dia sedang berada di Tanjung Harapan. Pencaplokan oleh Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris mencaplok Kepulauan Cocos, Keeling, pada tahun 1857. Pencaplokan ini dilakukan oleh Kapten Stephen Grenville Fremantle dalam HMS Juno. Dia mengangkat Ross II sebagai pengurus kepulauan. Pengelolaan Kepulauan Cocos, Keeling, kemudian dimasukkan dalam pemerintahan negeri-negeri selat yang terdiri atas Penang, Melaka, dan Singapura. Ratu Victoria menganugerahkan keluarga Ross hak milik kekal atas Kepulauan Cocos, Keeling. Pada tahun 1901, sebuah stasiun kabel telegram didirikan di Pulau Direction. Kabel-kabel bawah laut menghubungkan Kepulauan Cocos, Keeling, dengan Rodrigues, Batavia, dan Fremantle. Stasiun kabel ini berhenti beroperasi pada tahun 1966. Sebuah stasiun tanpa kabel yang dapat berkomunikasi dengan kapal yang lalu lalang juga didirikan pada tahun 1910. Perang Dunia Pertama. Di pagi hari tanggal 9 November 1914, Kepulauan Cocos, Keeling, menjadi saksi pertempuran Cocos, salah satu pertempuran laut pertama dalam Perang Dunia Pertama. Satu partai pendaratan dari kapal penjelajah Jerman bernama SMS Emden menangkap dan melumpuhkan stasiun komunikasi kabel dan tanpa kabel di Pulau Direction. Tetapi stasiun-stasiun tersebut dapat mengirim panggilan gawat. Mas Sydney, sebuah kapal penjelajah Australia mendapatkan pesannya dan mengirim konvoi untuk menyelidiki. Sydney mendapati Emden dan mulai bersiap untuk bertempur. Emden yang mengalami kerusakan parah mendarat di North Galing Island. Setelah mengejar kapal kolyer pembantu Emden, Sydney menuju ke North Galing Island dan menembakkan 2 salvo ke Emden. Pasukan Jerman segera menyerah dan melambaikan bendera putih. Setelah Sydney memastikan keadaan stasiun transmisi, ia kembali untuk menyediakan bantuan medis kepada pasukan Jerman. Perang Cocos menewaskan 134 personel Emden, dengan 69 luka-luka, sementara Sydney kehilangan 4 personelnya dengan 16 luka-luka.
Pasukan Jerman yang selamat dipindahkan ke Kolombo sebelum diterbangkan ke Malta untuk diserahkan ke Angkatan Darat Britania. Pasukan Jerman yang dapat kabur sebelum Sydney datang menaiki sekunar ke Direction Island untuk dapat sampai ke Konstantinople. Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, stasiun kabel yang ada di Kepulauan Cocos, Keeling, kembali berperan penting untuk mencari arah dengan Y Station. Pasukan sekutu menyadari bahwa pasukan Jerman dapat mencoba untuk menguasai Kepulauan Cocos, Keeling, sebagai dasar operasi perdagangan di Samudra Hindia. Setelah Jepang masuk dalam perang, pasukan sekutu mencoba untuk menghindari perhatian Jepang ke Kepulauan Cocos, Keeling, dengan memberhentikan pelabuhan pesawat terbang laut antara Direction Island dan Horsburgh Island, sementara transmisi radio tidak digunakan kecuali untuk keadaan darurat. Pada saat itu, Jepang telah menguasai kepulauan-kepulauan yang ada di dekat Cocos. Setelah Malaya dan Singapura jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942, Kepulauan Cocos, Keeling, diperintah dari Ceylon. Pasukan sekutu memerintah Direction Island dan West Island untuk melindungi pelabuhan dari serangan Jepang. Pada saat itu, semua warga kepulauan tinggal di Home Island yang terletak di timur West Island. Selama perang, Jepang tidak memiliki hasrat untuk menguasai Kepulauan Cocos, Keeling, terkecuali serangan dari kapal selam I-66 yang tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pada malam 8 hingga 9 Mei 1942, beberapa pasukan sekutu dari pasukan pertahanan Ceylon melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Gratian Fernando. Pemberontakan ini dilakukan karena perilaku perwira Britania dan dukungan anti-imperialisme mereka. Para pemberontak dapat membunuh satu perwira dan melukai satu lainnya sebelum dihentikan. 7 perwira yang ikut dalam pemberontakan diberikan hukuman mati dalam pengadilan yang nantinya diduga tidak dilaksanakan dengan baik. 3 dari mereka, termasuk Fernando, dieksekusi, sementara 4 lainnya diampuni. Hukuman ini menjadi satu-satunya kasus dalam Perang Dunia Kedua di mana pasukan dari Persemakmuran Britania dieksekusi mati. Saat perang hampir berakhir, 2 landasan terbang dibangun di Kepulauan Cocos, Keeling, dan 3 skuadron pengebom dipindahkan ke kepulauan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Asia Tenggara serta membantu dalam pemerdekaan Malaya dan Singapura. Pesawat pertama yang dikirim adalah Supermarine Spitfire MKVI dari pasukan RAF nomor 136. Pesawat tersebut juga ditumpangi oleh beberapa pasukan bom Liberator dari pasukan RAF nomor 321, Belanda, yang terdiri atas pasukan Belanda yang terusir dan bekerja dengan Angkatan Udara Britania Raya. Pada Juli 1945, pasukan RAF nomor 99 dan 356 sampai di West Island membawakan koran atol yang berisi berita dunia luar. Koran-koran ini dijatuhkan oleh pembom Liberator pada kamp tahanan Perang Jepang. Penyerahan ke Australia. Setelah Perang Dunia Kedua, Kepulauan Cocos, Keeling, diberikan ke Singapura dan menjadi bagian koloni Singapura secara singkat sebelum berpindah tangan ke Australia menurut Cocos, Keeling, Island Act 1955, Australia, yang mengikuti Cocos Island Act 1955, Britania Raya. H.J. Hull ditunjuk sebagai wakil resmi, sekarang administrator, pertama dari wilayah Cocos, Keeling. Menurut Commonwealth Cabinet Decision 1573 pada 9 September 1958, dia dibebas tugaskan dan digantikan oleh John William Stokes dari Kepolisian Wilayah Utara. Stokes bertugas sebagai administrator hingga 30 September 1960 sebelum digantikan oleh C. Buffet dari Pulau Norfolk yang bertugas dari 28 Juli 1960 hingga 30 Juni 1966 sebagai administrator dari Kepulauan Cocos dan Pulau Norfolk. Walau begitu, pemerintah Cocos pada akhirnya berada di tangan keluarga Ross yang sudah memerintah sejak abad ke-19. Pemerintahan Australia tidak puas dengan pemerintahan Ross yang bergaya feodal di Cocos. Pada tahun 1978, Australia memaksa keluarga Ross untuk menjual Kepulauan Cocos dengan harga A6-250-000 dengan ancaman perolehan wajib. Menurut perjanjian, keluarga Ross tetap dapat menguasai Oceania House mereka yang terletak di Kepulauan Cocos. Namun, pada tahun 1983, pemerintahan Australia membelot perjanjian ini dan mengatakan bahwa keluarga Ross yang saat itu dipimpin oleh John Clunies Ross bahwa mereka harus segera angkat kaki dari Kepulauan Cocos. Pada tahun berikutnya, Pengadilan Tinggi Australia mengumumkan ketidakbolehan pemerintah untuk berbisnis dengan keluarga Ross. John Clunies Ross saat ini tinggal di Perth, tetapi beberapa anggota keluarganya masih ada yang menetap di Kepulauan Cocos, Keeling. Pemerintahan Australia selanjutnya mempersiapkan pemungutan suara untuk kemerdekaan untuk warga Melayu Cocos yang diawasi oleh PBB. Sementara Dewan Home Island menginginkan musyawarah mufakat, PBB menuntut untuk voting Luber Jurdil. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Komite Dekolonisasi PBB, penduduk dapat memilih satu dari 3 pilihan, kemerdekaan penuh, asosiasi bebas dengan Australia, atau integrasi dengan Australia.
Integrasi dengan Australia dijadikan tujuan baik bagi penduduk Cocos dan pemerintahan Australia. Pergantian pemerintahan di Canberra setelah pemilu tahun 1983 menunda referendum hingga 6 April 1984, di mana seluruh penduduk yang dapat ikut referendum memberikan suara mereka. Dari 261 peserta, 229 memilih integrasi, 21 asosiasi bebas, 9 kemerdekaan, dan 2 lainnya tidak menentukan pilihan. Alhasil, Kepulauan Cocos, Keeling, tetap menjadi salah satu wilayah dari Australia. Pemerintahan. Ibu kota dari wilayah Kepulauan Cocos, Keeling, adalah West Island, sementara permukiman terbesar adalah Desa Bantam yang terletak di Home Island. Pemerintahan kepulauan didasari oleh Cocos, Keeling, X 1955 dan bergantung besar pada hukum-hukum Australia. Kepulauan Cocos dikelola dari Canberra oleh Departemen Jaksa Agung. Sebelum 29 Desember 2007, pengelolaan kepulauan dikendalikan oleh Departemen Transportasi dan Pelayanan Daerah, melalui seorang administrator bukan penduduk yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. Dalam Kepulauan Cocos, terdapat Dewan Shire Kepulauan Cocos, Keeling, yang terdiri atas 7 kursi. Satu jabatan berlangsung selama 4 tahun walaupun pemilu diadakan setiap 2 tahun, sehingga setengah dari anggota Dewan mundur dari jabatan mereka setiap 2 tahun sekali. Dalam tingkat federal, Kepulauan Cocos, Keeling, bersama Pulau Natal dan Australia Utara membentuk daerah pemilihan Lingiari. Pertahanan dan penegakan hukum. Pertahanan kepulauan adalah tanggung jawab dari Angkatan Pertahanan Australia. Tidak ada kekuatan militer atau pertahanan lainnya yang bekerja di Kepulauan Cocos, Keeling, tetapi administrator dapat meminta bantuan dari Angkatan Pertahanan bila diperlukan. Penegakan hukum sipil dan ketertiban masyarakat ditangani oleh Polisi Federal Australia. Pihak yang ditempatkan di Kepulauan Cocos, Keeling, umumnya adalah 1 sersan dan 1 konstabel. Mereka dibantu oleh 2 anggota khusus yang memiliki kekuatan polisi dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pengadilan. Sejak 1992, pelayanan pengadilan diberikan oleh Departemen Jaksa Agung Australia Barat menurut pengaturan pemberian pelayanan dengan pemerintahan Australia. Pengadilan Australia Barat menyediakan pengadilan magistrat, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan keluarga, pengadilan anak, pengadilan koroner, dan pendaftaran untuk kelahiran, kematian, dan pernikahan serta pelayanan pergantian nama. Magistrat dan hakim-hakim dari Australia Barat mengadakan sidang keliling bila diperlukan. Kesehatan. Home Island dan West Island memiliki klinik medis yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, tetapi kondisi kesehatan dan luka yang lebih berat tidak dapat ditangani oleh Kepulauan Cocos, Keeling, sehingga pasien harus diterbangkan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan lebih lanjut di Perth. Geografi. Kepulauan ini terdiri dari 2 atol karang dataran rendah dengan luas 142 km persegi dengan 26 km panjang garis pantai, titik tertingginya sekitar 5 meter dan tertutup rapat dengan pohon kelapa dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Iklimnya dimoderatori oleh angin pasat tenggara selama sekitar 9 bulan dalam setahun dan dengan curah hujan sedang. Siklon tropis dapat terjadi pada awal tahun. Tidak ada sungai atau danau di kedua atol. Sumber daya air tawar terbatas pada lensa air di pulau-pulau besar, akumulasi air hujan bawah tanah yang terletak di atas air laut. Lensa ini diakses melalui lubang atau sumur dangkal. Penduduk Pulau Cocos mempunyai ikatan yang unik dengan Indonesia. Sinetron Indonesia disiarkan dalam acara TV di Pulau Cocos. Wah, apakah sinetron azab juga ya guys? Hehehe, menarik. Oke sobat, jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe akun Chop Meteor Channel agar kami makin semangat untuk memberikan info-info menarik yang ada di dunia ini kepada kalian. Terima kasih. Salam.